akan langsung acara ini. So, let's enjoy the ceremony and have a great time. Crew standby. Audio standby. Kamera standby. Lighting standby. Enso standby. In 5, 4, 3, 2, 1. Kendati di tengah pandemi COVID-19, tidak sedikit pelaku brand dan perusahaan berhasil mengakhiri tahun 2020 dengan manis. Keberhasilan perusahaan dalam menutup laporan keuangan dengan kinerja positif tentu tidak luput dari strategi jitu yang diambil oleh pucuk pimpinan. Meningkatnya konsumsi dan daya beli masyarakat pun memberikan spirit bagi pelaku bisnis untuk terus menggenjot aktivitas bisnisnya. Menggeliatnya berbagai sektor ekonomi juga menjadi momentum bagi sektor keuangan untuk memperbaiki kinerjanya dengan mendorong pertumbuhan kredit, asuransi, ataupun pembiayaan. Untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah berhasil melewati tahun yang penuh tantangan, Trust & Co Indonesia sebagai perusahaan yang fokus pada penelitian dan perkembangan brand dan bisnis di Indonesia, bekerja sama dengan Infobrand.id sebagai Indonesia #1 brand media dan suarapemerintah.id menggelar Top Corporate Award 2021 dan Top Corporate Finance Award 2021. Top Corporate Award 2021 diberikan kepada perusahaan-perusahaan emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atas keberhasilan perusahaan dalam menjaga kinerja keuangan yang positif dan membangun corporate brand yang unggul. Dan Top Corporate Finance Award 2021 diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor perbankan, asuransi, dan pembiayaan atas keberhasilan yang sama. Untuk menentukan perusahaan-perusahaan yang layak mendapatkan Top Corporate Award, Trust & Co Indonesia bersama Infobrand.id melakukan riset terhadap lebih dari 738 perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan mengacu kepada 3 aspek penilaian, yaitu Digital Corporate Brand Awareness Aspect, Revenue Aspect, dan Net Profit Aspect. Sementara untuk menentukan pemenang Top Corporate Finance Award, Trust & Co Indonesia bersama suarapemerintah.id melakukan riset pada bulan April hingga Juni 2021 dengan penilaian yang digunakan mengacu pada 3 aspek.
Digital Corporate Brand Awareness Aspect, Digital Corporate Brand Image Aspect, dan Revenue and Net Profit Aspect. Dan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah Republik Indonesia, penyerahan penghargaan ini dilakukan melalui video conference dengan konsep e-awarding ceremony. Hadirin sekalian, inilah Top Corporate Award 2021 dan Top Corporate Finance Award 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan juga selamat bergabung kepada para hadirin yang terhormat. Selamat datang di acara e-awarding ceremony Top Corporate Award 2021 dan Top Corporate Finance Award 2021. Hadirin yang terhormat dan para achiever yang berbahagia. Bersama saya Indah Kalista yang akan memandu jalannya acara e-awarding pada sore hari ini. Namun sebelumnya, tak lupa saya ingin mengucapkan selamat sore dan juga selamat bergabung kepada para tamu-tamu yang terhormat. Yang pertama, selamat datang kami ucapkan kepada Profesor Roy Sembe, Profesor Distinguished Chair for Finance and Investment at IPMI International Business School. Selamat sore, Profesor. Juga kami ucapkan selamat sore dan juga selamat bergabung kepada Bapak Tri Raharjo, selaku CEO Trust & Co Indonesia. Selamat sore, Bapak. Kami ucapkan juga selamat sore dan juga selamat bergabung kepada Ibu Susilowati Ningsih, selaku Direktur Utama Infobrand Group. Selamat sore, Ibu. Kami ucapkan selamat sore dan juga selamat bergabung kepada Bapak Ahmad Arif Munajat, selaku Pemimpin Umum Suara Pemerintah.id. Selamat sore, Bapak. Juga kami ucapkan selamat sore dan juga selamat bergabung kepada Bapak Panji Nurdiansyah, selaku Editor-in-Chief Infobrand.id. Selamat sore. Juga kami ucapkan selamat sore dan juga selamat bergabung kepada para achiever Top Corporate Award 2021 dan Top Corporate Finance Award 2021. Juga tentunya selamat bergabung kepada seluruh rekan-rekan media dari Tempo, Tribun News, Investor, Warta Ekonomi, Sindo News, Media Indonesia, Neraca, RRI, Jawa Pos, Suara Merdeka, serta media partner yang telah bekerja sama bersama kami di antaranya Suara Pemerintah.id, Lampung Media Online, Warta Tasik, Sinar Jambi, Klik Samarinda, Lintas Aceh, Radar News, Padek.Jawa Pos, sultantekini.com, Bengkulu Interaktif, dan barakata.id. Terima kasih banyak untuk Bapak dan juga Ibu yang sudah bergabung. Apa kabar Bapak dan juga Ibu semuanya? Semoga dimanapun Anda berada selalu diberikan kesehatan dan juga kesuksesan. Saat ini pemerintah tengah tentunya menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Tentunya ini untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Dan saya berharap semoga kita semua tetap sehat dan dijauhkan dari virus COVID-19. Amin ya robbal alamin.
Dan untuk itu tidak lupa saya juga mengajak kepada kita semua untuk terus menerapkan protokol kesehatan 5M, diantaranya menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan juga air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Hadirin sekalian, pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak dari Maret tahun 2020 telah memberikan tantangan berat bagi perusahaan di sepanjang tahun 2020. Menghadapi situasi sulit, pelaku bisnis termasuk brand dan perusahaan diuji untuk mengambil strategi terbaik agar mampu bertahan dan melewati pandemi dengan aman. Berkat strategi jitu yang dilakukan dan didukung dengan iklim bisnis yang mulai membaik selama pandemi, masih banyak perusahaan yang mampu bertahan dengan tetap mencatatkan kinerja keuangan positif. Sebagai bentuk apresiasi kepada brand-brand dan perusahaan yang mampu bertahan di tengah pandemi, yang dibuktikan dengan kinerja keuangan yang tetap positif, Infobrand.id sebagai number one brand media bekerja sama dengan Trust & Co Indonesia sebagai perusahaan yang mendedikasikan diri terhadap penelitian akan perkembangan brand di Indonesia, dan Suara Pemerintah.id sebagai media yang hadir guna mendukung berbagai program pembangunan pemerintah, menghadirkan penghargaan Top Corporate Award 2021 dan Top Corporate Finance Award 2021. Selain itu, dalam kesempatan kali ini juga akan diberikan penghargaan Top CEO Award 2021 kepada CEO atau Presiden Direktur perusahaan yang berhasil menjaga kinerja perusahaan tetap positif. Dan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam memutus rantai penyebaran COVID-19, penghargaan ini diselenggarakan melalui video conference dengan konsep e-awarding ceremony. Hadirin sekalian, inilah Top Corporate Award 2021 dan Top Corporate Finance Award 2021. Hadirin sekalian, memasuki acara kegiatan kita pada sore hari ini, marilah bersama kita akan mendengarkan kata sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Panji Nurdiansyah selaku Editor-in-Chief Infobrand.id. Kepada Bapak Panji Nurdiansyah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul meskipun dalam bentuk virtual untuk bersama-sama menyaksikan penghargaan Top Corporate Award dan Top Corporate Finance Award 2021 ini. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Profesor Roy Sembel, Profesor Distinguished Chair for Finance and Investment dari IPMI International Business School. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Tri Raharjo, selaku CEO dari Trust & Co Indonesia, sekaligus penggagas penghargaan Top Corporate Award dan Top Corporate Finance Award ini. Yang saya hormati juga Ibu Susilowati Ningsih, beliau merupakan Direktur Utama dari Infobrand Group. Dan yang saya hormati juga Bapak Ahmad Arif Munajat, Pemimpin Umum Suara Pemerintah.id. Serta yang saya banggakan Bapak Ibu Achievers Top Corporate Award dan Top Corporate Finance Award 2021 ini. Kemudian, tak lupa saya ingin menyapa rekan-rekan media yang telah bergabung pada kegiatan sore hari ini. Ada dari RRI, Tempo, Media Indonesia, Berita 1, Tribun News, Warta Ekonomi,
Sindo News, Industri, GPNN, Suara Merdeka, dan juga para media partner yang telah bekerja sama dengan acara ini ada Lampung Media Online, Warta Tasik, Sinar Jambi, Klik Samarinda, Lintas Aceh, Radar News, Padek.Jawa Pos, Sulteng Terkini, Bengkulu Interaktif, Barakata.id, Media Jambi, dan tentunya Suara Pemerintah.id. Bapak Ibu, para achievers dan tamu undangan yang berbahagia, saat ini kita masih dihadapkan pada pandemi COVID-19 dan kita dihadapkan pada pandemi yang gelombang kedua, di mana untuk membendung laju kenaikan angka positif virus COVID-19, pemerintah menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk wilayah Jawa dan Bali. Yang tentunya ketetapan tersebut mewajibkan seluruh perusahaan di luar sektor esensial dan kritikal untuk melakukan kegiatan work from home 100%. Dan selama pandemi berlangsung ini juga, kami, Infobrand.id, tidak pernah berhenti mengamati dan melakukan berbagai riset bersama dengan Trasenko Indonesia. Tujuannya tentu kami ingin melihat perkembangan dari sektor bisnis dari waktu ke waktu. Di awal pandemi kemarin hingga sekarang banyak perusahaan yang terkena dampak secara langsung, yang tentunya dampak tersebut membuat laju bisnisnya mengalami penurunan yang sangat drastis. Namun, dengan berbagai strategi yang diterapkan oleh perusahaan, tidak sedikit pula perusahaan yang berhasil bertahan dan juga berinovasi, yang pastinya membuat bisnisnya tetap on the track, serta mencatatkan kinerja perusahaan yang positif untuk menutup tahun 2020 lalu. Melihat meningkatnya konsumsi dan daya beli masyarakat, tentu memberikan spirit bagi pelaku bisnis untuk semakin menggenjot aktivitas perusahaan. Menggeliatnya berbagai sektor ekonomi, tentu juga menjadi momentum bagi sektor keuangan untuk memperbaiki kinerjanya dengan mendorong pertumbuhan kredit, asuransi, dan juga pembiayaan. Kemudian, untuk memberikan apresiasi terhadap perusahaan-perusahaan yang tersebut, yang dinyatakan telah berhasil menjaga kinerja positif dalam membangun corporate yang unggul di masa pandemi ini, Infobrand.id sebagai Indonesia #1 brand media bersama dengan Suara Pemerintah.id sebagai media yang mendukung program pemerintah dan juga Trasenko Indonesia sebagai perusahaan yang fokus akan penelitian perkembangan brand dan bisnis di Indonesia, kami bertiga menyelenggarakan penghargaan Top Corporate Award 2021 dan juga Top Corporate Finance Award 2021. Kedua penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi dari kami kepada perusahaan-perusahaan emiten, perbankan, asuransi, dan juga pembiayaan atas keberhasilan dalam berakselerasi mencatatkan kinerja keuangan yang positif serta membangun corporate brand yang unggul. Dalam penyelenggaraan kali ini juga kami memberikan Special Achievement Top CEO Award kepada CEO terbaik dari 100 perusahaan emiten yang telah terbukti berhasil meningkatkan performa perusahaannya. Melalui ketiga penghargaan tersebut, kami harapkan mampu mendorong seluruh sektor bisnis dalam meningkatkan kinerja sehingga mampu bersaing dan menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang. Penghargaan ini juga menjadi stimulus perusahaan emiten, perbankan, asuransi, dan pembiayaan untuk semakin berkembang dan memberikan kontribusi yang positif dalam mencapai tujuan perusahaan dan juga dalam perekonomian Indonesia. Tentunya, kami juga berharap
penghargaan ini bisa memotivasi bagi para CEO dan pemimpin perusahaan untuk terus bekerja dengan keras di tengah hantaman pandemi COVID-19 ini. Dan juga tentunya penghargaan ini bisa menjadi supporting dalam kegiatan bisnis dan strategi perusahaan. Akhir kata, saya ucapkan kepada Bapak Ibu, selamat atas terpilihnya perusahaan Bapak Ibu mendapatkan penghargaan Top Corporate Award dan Top Corporate Finance Award 2021. Terus bergerak menghadapi tantangan bisnis di masa mendatang. Maju terus perekonomian Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Panji Nurdiansyah untuk kata sambutan yang telah disampaikan. Baik, hadirin yang berbahagia, memasuki acara berikutnya, marilah bersama kita akan mendengarkan kata sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Susilowati Ningsih selaku Direktur Utama Infobrand Group. Kepada Ibu Susilowati Ningsih, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita dapat berkumpul di acara penganugerahan penghargaan Top Corporate Award 2021 dan Top Corporate Finance Award 2021. Tentu kita bersyukur hari ini kita masih diberikan keselamatan, kesehatan sehingga kita dapat menghadiri acara pada sore hari ini. Oke, baik. Tentu saya ingin menyapa Bapak Ibu yang telah hadir dan bergabung pada acara sore hari ini. Yang saya hormati Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust & Co Indonesia. Yang saya hormati Bapak Arif Munajat selaku pemimpin umum Suara Pemerintah.id. Dan yang saya hormati Bapak Panji Nurdiansyah selaku Editor-in-Chief Infobrand.id. Dan tentunya selamat bergabung dan saya hormati Bapak Profesor Roy Semble, Profesor Distinguished Chair of Finance and Investment at IPMI International Business School. Dan tentunya yang saya banggakan para perusahaan Achievers Indonesia Top Corporate Award 2021 dan Top Corporate Finance Award 2021. Dan serta rekan-rekan media yang telah berkenan hadir meliput kegiatan pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini dan saat ini kita tahu bahwa kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 di gelombang kedua. Untuk mencegah penyebaran virus agar tidak semakin meluas, Bapak Ibu, pemerintah saat ini telah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat yang seperti yang kita jalani saat ini. Namun dengan stay at home Bapak Ibu selama PPKM bukan berarti kita tidak bisa melakukan kegiatan bisnis untuk menjalankan berbagai kegiatan bisnis dan perusahaan tentunya. Saat ini juga sudah dapat dilakukan dengan berbagai platform digital, salah satunya dengan menghadiri kegiatan e-award ceremony pada sore hari ini. Karena itu, untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, tidak lupa kami selalu mengingatkan, saling mengingatkan untuk kita semua untuk tetap menjalankan 5M Bapak Ibu. Memakai masker tentunya, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi di luar. Karena dengan tetap menjalankan aktivitas seperti ini, Bapak Ibu, menjadi salah satu kunci agar bisnis kita tetap berjalan. Kami meyakini perusahaan Bapak Ibu juga telah memiliki berbagai strategi dan inovasi yang membuat perusahaan mampu bertahan dan tetap tumbuh di tengah tantangan yang sangat berat di sepanjang tahun 2020.
Memasuki tahun kedua ini, ekonomi nasional mulai bangkit. Meningkatnya daya beli dan konsumsi masyarakat memberikan spirit bagi para pelaku bisnis, brand, dan perusahaan untuk melakukan berbagai aktivitas bisnisnya. Ditambah lagi dengan pasar saham yang kembali menggeliat, membuat para perusahaan emiten bersiap untuk tancap gas. Geliat pasar modal dapat kita lihat dari rata-rata transaksi harian di Bursa Efek Indonesia yang melesat menembus 20 triliun di Februari 2021 ini. 2 kali lipat tentunya dibandingkan rata-rata transaksi harian di tahun 2020 yang hanya 9,2 triliun. Kondisi itu pun disambut oleh emiten baru. Sepanjang tahun 2020 terdapat 51 perusahaan emiten baru. Dan di tahun 2021 hingga bulan Juni telah ada 20 perusahaan emiten baru. Dengan kondisi ekonomi yang semakin membaik, Bapak Ibu, emiten pun akhirnya mencatatkan kinerjanya secara positif. Saham dari perusahaan emiten dengan kinerja positif pun semakin menarik untuk menjadi pilihan investor yang mulai percaya untuk menanamkan modalnya. Dampak positifnya tentu rencana emiten untuk tancap gas di tahun ini, di tahun pemulihan akan semakin mulus tentunya. Kondisi tersebut tentu saja sangat menguntungkan bagi perusahaan non-emiten yang bergerak di sektor keuangan dan lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengapresiasi perusahaan emiten dan perusahaan keuangan yang telah berhasil meraih menjaga kinerja positifnya di sepanjang tahun 2020, kami infobrand.id sebagai number one brand media bekerja sama dengan Trust & Co Indonesia sebagai perusahaan yang fokus dalam penelitian dan perkembangan brand di Indonesia, dan dengan Suara Pemerintah.id menggelar penghargaan Top Corporate Award 2021 dan Top Corporate Finance Award 2021. Top Corporate Finance Award 2021 dan Top Corporate Award 2021 diberikan kepada perusahaan-perusahaan emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atas keberhasilan perusahaan dalam menjaga kinerja keuangan yang positif dan membangun corporate brand yang unggul. Dan tentunya Top Corporate Finance Award 2021 diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor perbankan, asuransi, dan pembiayaan atas keberhasilan yang sama. Kami juga meyakini bahwa keberhasilan perusahaan dalam menjaga kinerja positifnya tidak terlepas dari strategi yang diambil oleh pucuk pimpinannya. Karena itulah pada kesempatan ini pula kami juga memberikan Top CEO Award 2021, yaitu apresiasi yang kami berikan kepada pemimpin perusahaan yang telah berhasil membawa perusahaan dalam kinerja terbaiknya di masa pandemi yang penuh tantangan ini. Tentu dari apa yang saya sampaikan, saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu mewakili perusahaan yang telah terpilih untuk mendapatkan penghargaan Top Corporate Award 2021 dan Top Corporate Finance Award 2021, dan serta kepada pemimpin perusahaan yang telah berhasil meraih Top CEO Award 2021. Kami berharap penghargaan ini menjadi motivasi bagi perusahaan Bapak Ibu untuk semakin meningkatkan aktivitas di masa pandemi dan tentunya melakukan berbagai strategi dan inovasi untuk di masa yang akan datang. Maju terus ekonomi Indonesia, dan demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Susilowati Ningsi untuk sambutan yang telah disampaikan. Baik, Bapak dan juga Ibu hadirin yang kami hormati, masih di sesi sambutan. Dan selanjutnya marilah kita akan mendengarkan bersama kata sambutan dari Bapak Ahmad Arif Munajat selaku pemimpin umum media Suara Pemerintah.id. Kepada Bapak Ahmad Arif Munajat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, kami panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah rahmat-Nya lah, bahwa hari ini kita diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa mengikuti acara Indonesia Top Corporate Finance Award 2021. Yang saya hormati Bapak Tri Raharjo, CEO Transensco Indonesia. Yang saya hormati Ibu Susilowati Ningsih, selaku Direktur Infobrand.id. Bapak Panji Nurdiansah, selaku Editor-in-Chief Infobrand.id. Dan juga tentunya yang saya hormati Bapak Profesor Roysemble, selaku Profesor Distinguished Chair for Finance and Investment APMI International Business School. Dan Bapak Ibu perwakilan penerima penghargaan Indonesia Top Corporate Finance Award 2021. Serta rekan-rekan media yang saya hormati. Bapak Ibu yang kami hormati, Indonesia Top Corporate Finance Award 2021 diselenggarakan oleh media Suara Pemerintah.id bersama dengan Transensco Indonesia. Top Corporate Finance Award 2021 merupakan penghargaan yang diberikan kepada industri banking, insurance, leasing yang telah berhasil menjaga stabilitas kinerja dan yang positif di tengah berbagai tantangan yang muncul. Sepanjang tahun 2021, penurunan bisnis terjadi merata hampir di semua lini bisnis kehidupan industri, khususnya finance, mulai dari perbankan, pembiayaan, asuransi, investasi, multiguna, modal kerja, dan lain sebagainya. Kondisi perekonomian dihadapkan pada berbagai tantangan seperti munculnya pandemi COVID-19 dan juga perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya disrupsi hingga globalisasi. Meski demikian, industri di sektor keuangan seperti perbankan, asuransi, dan leasing menjadikan hal ini sebagai momentum dengan melakukan perbaikan kinerja dan perbaikan transformasi digital dalam beradaptasi dengan fakta yang ada. Industri sektor keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Eksistensi sektor keuangan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap grafik pertumbuhan Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, masyarakat dan sektor industri lainnya memiliki ketergantungan pada sektor keuangan ini. Tidak mudah bagi sektor keuangan untuk menjaga stabilitas, eksistensi, dan juga tantangan dan kondisi perekonomian yang sedang lesu. Bapak Ibu yang kami hormati, media Suara Pemerintah.id merupakan media yang hadir dalam mendukung berbagai program pemerintah dan juga pembangunan di sektor ekonomi dan juga keuangan. Untuk itu, kami bekerja sama, sekali lagi saya ucapkan, bekerja sama dengan Transensco Indonesia, ingin selalu memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan di industri sektor keuangan khususnya. Sekali lagi saya ucapkan, selamat kepada para pemenang Top Corporate Finance Award 2021. Semoga dengan apresiasi ini menjadi pemicu untuk perusahaan-perusahaan di sektor keuangan dan perbankan untuk tetap eksis dan semakin berkembang di Indonesia. Sehingga impian untuk menjadi negara yang makmur dan sejahtera bisa terwujud dengan cepat dan sukses. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Ahmad Arif Munajat untuk sambutan yang telah disampaikan. Baik, Bapak dan juga Ibu hadirin yang berbahagia, acara berikutnya adalah webinar bersama Bapak Profesor Roysemble, Profesor Distinguished Chair for Finance and Investment at IPMI International Business School. Dalam kesempatan kali ini, beliau akan membawakan webinar dengan tema mengelola keuangan perusahaan untuk mencegah dan mengatasi financial distress.
Untuk itu kepada Bapak Profesor Roy kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Baik Bapak dan Ibu semuanya, jadi topik yang diberikan kepada saya judulnya ini Corporate Financial Management to Prevent and to Overcome Financial Distress. Jadi ada konteksnya, ada konsepnya, dan ada case-nya. Tuh, ini bagi yang belum kenal, sedikit memperkenalkan diri, sebagian hidup saya di akademisi, sebagian hidup saya di praktisi, kira-kira begitulah. Ya. Nah, kalau mau kontak saya, bisa dengan email, bisa dengan social media, gampang kok, roy.sembel, bukan sambel ya, ini sembel. Oke, lanjut. Nah, kita mulai agendanya. So, konteksnya, krisis saat ini. Nah, kalau kita lihat, saya ada artikel di beberapa media, baik di media berbahasa Inggris maupun berbahasa Indonesia, yang intinya ada disrupsi ya, disrupsi akibat adanya teknologi yang semakin canggih di industri 4.0. Kemudian juga ada konsep yang sudah mendahulunya, katanya creative disruption. Artinya terjadinya disrupsi ini membuat perusahaan yang sudah established akan tersingkir ya, kalau tidak hati-hati. Nah, ini sebelum COVID pun, ini sudah terjadi goncangan di mana-mana, baik di domestik maupun di internasional. Ya. Datanglah terakhir tentang COVID crisis. Nah, ini semuanya jadi banyak terjadi lockdown termasuk hari ini, dan banyak terjadi tren kerja yang di rumah, work from home, learn from home, dan from home yang lain. Ya. Nah, saya sendiri pernah kena COVID bulan Maret tahun lalu, jadi pada awal-awal, waktu itu sedang ada di New York. Nah, tadinya cuma rencana 10 hari di New York untuk nengok cucu saya lahir, tapi akhirnya jadi 6 bulan di New York karena nggak bisa pulang. Tapi untung bisa kerja online. Ini kantor saya di New York di kamar ya, jadi work from home ya, sambil setelah sembuh semuanya negatif, akhirnya bisa gendong cucunya lagi sambil kerja di rumah ya. Nah itulah tren tentang work from home dan digital disruption. Yang intinya sekarang zamannya VUCA ya, VUCA volatile, gejolak, uncertain, ya, penuh dengan ketidakpastian, kompleks, yang rumit, ambigu, nggak jelas. Ini zamannya new normal, katanya nggak bisa terbalik ke zaman dulu lagi. So intinya adalah ekonomi Indonesia sejak 2020 sebenarnya masih ada beberapa hal yang bagusnya yang bisa kita manfaatkan ya. Contohnya total populasi besar nih, pasar yang besar. Dari segi total ekonomi kita ranking ke-16 dunia. Kalau total PDB apa adanya, kalau setelah disesuaikan dengan coefficient purchasing power parity, daya beli dolar di dalam negeri ya, itu ranking kita ke-7 dan pertumbuhan kita masih oke ya, dibandingkan dengan 20 negara besar lainnya, masuk 3 besar, dan kita punya banyak hal yang bisa kita manfaatkan lebih lanjut, khususnya yang terkait dengan disrupsi sebenarnya justru jadi potensial ya, digital ekonomi yang luar biasa besarnya ya. Nah pertanyaannya nih, ke depannya jadinya seperti apa? Nah kalau kita lihat memang dampaknya signifikan. Kuartal kedua tahun lalu pada saat dimulainya COVID berada di Indonesia itu ya, kelihatan pertumbuhannya drop-nya signifikan, tapi pelan-pelan sudah mulai membaik lagi ya dari kuartal ke kuartal, sampai dengan kuartal pertama tahun ini sudah mendekati positif. Nah, mudah-mudahan kuartal kedua ini bisa beranjak ke atas semua ya. Oke. Jadi di satu sisi ada bad news-nya, yaitu weaknesses yang perlu kita atasi dan threat-nya yang kita alami bagi ekonomi Indonesia, dan contoh-contohnya, tapi juga ada sesuatu hal yang lain. Nah kalau kita lihat gambar ini sebagai ilustrasi, banyak orang cuma lihat ikannya, padahal di gambar ini ada banyak binatang lain ya, khususnya binatang yang lagi saya tuju adalah mungkin ada yang belum bisa lihat binatangnya, ini ada angsa terbang. Dan saya kasih waktu 5 detik, ada yang lihat nggak angsa terbangnya? Sebagian besar Anda yang belum pernah lihat gambar ini nggak bakal lihat angsa terbangnya. Tapi ternyata ada angsa terbangnya. Nah ini dia, ya. Tuh, balik lagi ke gambar yang tadi, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Ini lesson learn-nya apa? Sebenarnya opportunity, peluang ada di sekitar kita, cuma kita harus melihatnya dengan kacamata yang berbeda. Jadi jangan cuma lihat existing opportunity itu ya ikan-ikannya, tapi masih ada angsa terbangnya yang sudah berada di sekitar kita, tinggal kita. Dengan situasi yang ada seperti ini, kita masih punya banyak kesempatan ya, baik di bursa maupun di komoditi, kemudian di industri yang memanfaatkan digital potensialnya, dan juga nanti recovery dari hal-hal dari industri yang tadinya terdampak ya kalau sudah bisa menyesuaikan diri, dan yang standar ya karena ya, pemerintah sudah membangun infrastruktur,
Dan tentunya yang mengalami booming gara-gara pandemi, misalnya healthcare, farmasi, dan lain-lain ya. Itu yang menjadi potensi bagusnya ke depan ya. Oke. Nah, kemudian masuk ke agenda kedua. Sekarang kita masuk ke dalam teorinya financial distress ya. Nah, bicara tentang financial distress itu bisa dilihat dari neraca, yaitu ternyata utang sudah lebih besar dari aset, jadi equity-nya negatif. Atau dilihat dari cash flow, yang tadinya cash flow-nya cukup untuk menutupi kewajiban-kewajiban yang kontraktual, tapi mendadak drop gitu ya, jadi ada defisit. So, jadi ibaratnya ini kalau kita bicara tentang tahapan financial distress, kita mulai dari inkubasi, mirip orang kena COVID ya, ada inkubasinya dulu, kemudian mulai ada aware kayaknya sedang terjadi sesuatu, tapi sementara itu masih di denial ya, penyangkalan kayak saya waktu pertama kali kena COVID, ini bukan COVID nih. Akhirnya ya udah ternyata mengakui keadaan, financial insolvency, akhirnya nggak cukup duit untuk bayar kewajiban-kewajiban, akhirnya masuk kepada corporate insolvency ya. So ada prosesnya nih, turun-turunin kayak grafiknya CT-nya orang yang lagi kena COVID, turun gitu ya. Sampai titik terendahnya, nah dari titik sini ada beberapa kemungkinan. Kalau permanen, problemnya memang sudah permanen, bahkan sebelum COVID sebenarnya bisnis sudah tidak relevan, ya solusinya bisa likuidasi atau menunda sementara kematian dengan PKPU, kalau bukan singkatan baru untuk ini ya, lockdown ya. PKPU adalah penundaan kewajiban pembayaran utang lewat pengadilan ya, di bankruptcy file ya. Ya, tapi kalau misalnya sebenarnya bisnis cuma sementara problemnya, kita bisa lakukan turnaround, mulai dari operasionalnya, di restructuring, cost-cost yang sifatnya fixed cost yang besar dihemat, diubah jadi variable cost, kemudian aset restructuring, terlalu banyak fixed aset yang membebani, dicoba menjadi dilepas, dan seperti itu, atau financial restructuring, yaitu dari segi utangnya dan lain-lainnya, baik negosiasi satu persatu, yaitu dengan private workout, atau dikumpulkan semuanya menjadi PKPU lagi di sini ya. Ya, itu beberapa solusi yang mungkin. Nah, ini pernah saya juga sebagai komisaris dari suatu perusahaan TBK mengalaminya tuh. Waktu tahun 2008 sampai 2010 mengalami krisis, kemudian dicoba di rescue di 2011 gagal, di 2012 cara rescue-nya apa? Yang pertama adalah stop the bleeding, cash flow-nya dulu yang diberesin ya. Nah, caranya apa ya? Dengan negosiasi dengan para pemberi kreditnya ya. Nah, kemudian kita mulai dengan lihat apa yang bisa ditingkatkan revenue-nya dan apa yang bisa ditekan cost-nya ya, nih profit and loss-nya. Kemudian meskipun karena dampaknya sangat berat di sini, berarti equity-nya jadi negatif, maka dilakukan restructuring dari balance sheet-nya. Dan strateginya dilihat ulang supaya menjadi tetap relevan dan akhirnya bisa survive dan melakukan stabilisasi dan bisa terus bertumbuh. Nah, ini case study singkat yang saya alami waktu sebagai komisaris independen di salah satu perusahaan yang hampir bangkrut ya. So, ada banyak riset tentang financial distress. Mulai yang sangat klasiknya, biasanya dikutip sebagai riset awal dari bankruptcy, itu Beaver menunjukkan bahwa ciri-ciri perusahaan yang sudah mendekati financial distress itu distribusi dari variabelnya itu beda dengan yang akhirnya survive ya. Ini beberapa variabel telah dilakukan perbedaannya ya, dan dikasih cut-off rate-nya, mana yang berpeluang survive, mana yang peluang gagal gitu ya. Kemudian juga ada Altman, nah ini Altman yang paling sering dikutip untuk corporate bankruptcy scoring ya, yang terus diperbaiki, dan juga ada tipe-tipe yang lain dari Olsen, dan yang terakhir semuanya, baik di Indonesia juga ada nih riset-risetnya. Nah ini contohnya untuk setiap sektor, masing-masing variabelnya beda ya. Jadi nggak bisa digebiah-uyah ya, mana variabel yang mempengaruhi. Oke, ini banyak sekali referensinya tentang bankruptcy bagi yang tertarik risetnya ya. Saya sendiri melakukan riset sederhana tentang bisnis apa yang paling terdampak, sektor apa yang paling terdampak pada saat COVID-nya lagi seru-serunya ya, yaitu kuartal kedua tahun lalu. Ternyata yang paling parah ini adalah yang paling parah miscellaneous industry sama properti gitu ya, nggak heran kalau properti memang swingnya berat ya. Dan sektor yang paling bertahan adalah basic industry, mungkin karena business to business nih ya, dan ada trade, consumers dan lain-lain. Nah ini datanya ada di sini. Nah kemudian berikutnya, bagaimana lakukan risk management ya di masa krisis. Nah ini, nah ada kata dari Mandarin ya,
itu yang mencerminkan krisis. Krisis ternyata terdiri dari dua kata adalah Wei dan Qi. Apa tuh? Wei artinya danger, Qi artinya opportunity. Jadi di tengah krisis pun kita masih ada peluang kalau kita mau mencermatinya. Kayak tadi ya, lihat ada angsa terbangnya yang tadinya nggak kelihatan gitu ya. Makanya ada pepatah bilang, orang bisa makmur, bukan cuma orang, tapi korporasi maupun bangsa, negara. Kalau kita fokusnya adalah mencari, menggali, menciptakan, dan memanfaatkan peluang bahkan di tengah krisis. Kalau yang lain-lainnya terlalu banyak ngeluh, jadi terlalu autis dengan keluhannya, begitu opportunity-nya datang, itu angsa terbangnya nggak kelihatan, padahal sudah ada di depan mata. Tapi saya yakin semua pesertanya pada hari ini adalah tipe yang pertama ya, makanya pada mendapatkan award, kemudian mau hadir di tempat ini untuk mencari opportunity ya. Makanya Fuka itu ada yang negatif, tadi yang jelek, negatif yang jelek maksudnya volatile, uncertain, complex, dan ambiguous. Tapi juga bisa jadi hal yang bagus, yaitu versatile, artinya kemampuan menyesuaikan diri dalam berbagai keadaan, upbeat, tetap semangat, kreatif, banyak ide-ide, dan agile. Agile bukan bacanya bukan agile ya, agile itu Betawi banget. Agile artinya lincah dan gesit gitu ya. Nah, kemudian respon financial distress bisa asset expansion, ya tentunya dengan lihat opportunity yang baru, atau kerjasama dengan mitranya, operational contraction, berarti sementara tarik napas dulu, financial policies-nya diatur, kemudian lewat merger dan akuisisi ini 4 dan 5, atau sama sekali akhirnya company-nya ditutup, ya itu bisa terjadi seperti itu. Oke, tadi tahapannya apa? Kalau orang lagi masuk UGD gara-gara kecelakaan atau penyakit apapun, dilihat darahnya itu mengalir enggak. Kalau misalnya sudah habis darahnya, apapun penyakitnya pasti stop lah. Jadi harus stop the bleeding, kemudian temporary pivoting, cari cara untuk mendapatkan revenue dari berbagai cara, dari resource yang kita punya, dan untuk cost-nya bisa ditekan. Financial restructuring itu negosiasi dengan para krediturnya. Kemudian lihat kita punya bisnis masih relevan nggak pada saat ini, atau apa yang bisa disesuaikan. Jangan-jangan core bisnisnya sudah tidak relevan, bahkan harus didefinisikan ulang ya. Karena di tengah pandemi, kemudian digital disruption, barangkali cara berbisnis yang lama pun sudah tidak relevan. Jadi harus new ways of doing bisnisnya harus dijalankan ya. Oke, kalau dibicara tentang financial management, untuk mencegah terjadinya krisis atau financial distress, dari awalnya lebih baik mencegah daripada mengobati kan. Jadi harus pasang kayak Itali nih. Itali kan terkenal dengan ini ya, catenaccio-nya, artinya defensif, makanya menang nih Piala Eropanya ya. Untuk para pembelanya Inggris, mohon maaf ya. Ini jadi ada defensif, baik dari capital structure, itu rasio utangnya, jangan terlalu tinggi-tinggi. Kemudian modal kerjanya harus di-matching antara permanen working capital dan permanen current asset dan financing-nya, supaya matching, tidak ada mismatch. Defensive asset structure, gimana kita bisa mengurangi fixed asset, yang biasanya kalau fixed asset itu kalau lagi nggak ada revenue pun tetap harus ada cost-nya keluar. Revenue management, bagaimana kita bisa mendapatkan recurring revenue supaya ini bisa berjalan dengan baik, itunya income-nya. Cost management harus defensif ya. Kalau fixed cost-nya itu di masa krisis gimana bisa diganti dengan variable cost supaya nggak tetap keluar cost-nya meskipun revenue-nya lagi turun. Nah ini nih ya, cash flow management-nya. Ini ada 5 prinsipnya cash flow management. Mulai dari revenue-nya kalau sudah jadi account receivable mesti tagih sekeras-kerasnya. Kemudian tentang utang-utangnya harus hati-hati. Kemudian inventory-nya harus dijaga supaya optimal. Kemudian untuk pengeluaran yang besar-besar harus planning-nya dengan baik. Nah kalau sudah terkumpul cash flow-nya yang bagus, jangan didiemin, harus dalam tanda petik disekolahin supaya bisa menghasilkan. Kemudian growth management-nya, kan ada yang namanya sustainable growth rate. Nah, itu ada rumus hitungannya. Hati-hati kalau misalnya terlalu cepat growth-nya itu juga bisa berbahaya kalau kita nggak punya risk management-nya ya. Jadi ada 2 kemungkinan, pakai organic growth atau partnership growth ya, seperti itu ya. Kalau ke depannya lebih banyak partnership dalam situasi sekarang. Nah, risk management-nya harus juga defensif. Mungkin sebelum krisis terlalu tinggi risk appetite-nya mesti ditinjau ulang supaya nanti jangan terlalu berlebihan menanggung risikonya. Nah ini pada saat saya lagi kena COVID, kebetulan daripada nganggur itu diisolasi, artikel, bikin artikel tentang menata ulang strategi ini ya. Jadi pada saat itu pas tanggal 7 April pas kebagian rumah sakit akhirnya ya. Tapi sebelum masuk rumah sakit sempat kirim artikelnya. Jadi jangan lupa kalau Anda dalam situasi apapun, coba untuk tetap produktif, tapi tetap jaga istirahatnya gitu ya. So, katanya
Yang namanya bencana itu bisa terjadi kapan saja, faktor eksternal. Tapi dampaknya terhadap bencana, yaitu tragedi, sebenarnya kita bisa hindari atau bahkan kurangi dampaknya ya. So, katanya setelah bencana, ternyata 40% bisnis lah kalau bencana besar itu langsung gagal ya, kayak tahun lalu. Nah, sementara 60% yang masih beroperasi, setelah 1 tahun, nah sekarang udah 1 tahun, ternyata 25% gugur lagi, yang kita alami sekarang ya. So, kita harus lakukan pencegahannya adalah dengan business continuity plan ya. Mulai dari employees-nya di-maintain, customer service-nya, aset nama brand-nya, kemudian kontaminasi environment-nya, investment-nya harus dijaga benar ya, supaya benar-benar bisa tetap berlangsung meskipun terkena krisis ya. Nah, perlu ada manajemen oversight-nya yang benar-benar bisa dijaga dari segi strategik, tactical, maupun dari segi operasionalnya. Dan laksanakan risk management-nya dengan berbasis ada infrastrukturnya dilengkapi, governance-nya dijalankan, prosesnya juga dieksekusi ya. Nah, kemudian tadi sudah ya, masih ingat ya, jadi ada banyak opportunity di sekitar kita, harus pakai kacamata yang beda pada saat mengalami disrupsi ya. Okay. So, ini era disrupsi, kebetulan saya ada artikel juga tuh. Nah, yang pernah nonton film Batman lawan Superman itu 2 tahun yang lalu itu. Nah, kalau logiknya Batman pasti kalah kan, orang biasa, Superman dari lahirnya udah super sekali. Tapi ternyata Batman bisa menang, kenapa? Karena dia punya persiapan yang matang. Semua resource-nya dia berdayakan, termasuk lingkungannya, partnernya, dan lainnya. Sementara Superman santai-santai, akhirnya datangnya tanpa persiapan, maka kalah gitu. Jadi kalau kita menghadapi tantangan yang berat, asal kita sudah bisa bersiap dan memanfaatkan semua resources yang di sekitar kita, muncul itu angsa-angsa terbangnya seperti gambar yang tadi ya. Oke, jadi kita pakai namanya wisdom. Nah, dimulai dengan W. Coba kita cek ulang tuh, apa jadi kekuatan kelemahan kita dan ada opportunity threat baru yang muncul di depan. Kemudian kita arahkan navigasi mau kemana ke depannya, itu I-nya. Kemudian kita tentukan strategi untuk mencapai I bertolak dari W. Nah, setelah ada planningnya, kemudian kita tingkatkan company kita maupun orang-orangnya, learning dan capacity building dari didik ya, untuk siap menjalankan strategi yang baru dan dieksekusi dengan otak, otot, dan orang. Jadi kerja cerdas, kerja keras, dan kerja sama. Dan dalam prosesnya terus dipantau dengan benar oversight-nya ya, risk management dan oversight-nya itu matter, monitor, dan management ya. Oke, ini bertolak dari W menuju ke I lewat jalannya S, kemudian dilatih sebelum naik gunungnya, latihan fisik, mental, otak, dan lain-lain, kemudian setelah jalan harus dimonitor ya. Oke, itu dia. Nah, kemudian ada satu strategi yang baru yang sedang naik daun di era pandemi ini, namanya strategi berbasis ekosistem. Artinya bukan cuma berdasarkan value chain dari hulu ke hilir yang linier. Kita harus memanfaatkan di sekitar dari value chain-nya itu yang saling mendukung sehingga kita bisa memberikan solusi yang lebih komprehensif kepada customer kita dikala kebutuhannya sudah berubah ya. Ini namanya ecosystem edge ya. Saya tidak akan panjang lebar di sini, tapi intinya seperti itu, harus banyak partnership untuk lihat ada hal baru apa yang kita bisa kembangkan bersama untuk menghadapi situasi yang sedang sulit. Jadi perlu capacity building-nya dalam bentuk ini. Pinjam istilah IT adalah brainware, orang-orangnya dilatih ulang supaya bisa lincah dan gesit dan belajar melihat opportunity yang ada berdasarkan resource yang kita punyai. Organisasinya dibuat jadi agile, jangan terlalu kaku, gimana bisa menyesuaikan diri. Hardware, infrastruktur penunjangnya tentu ada termasuk teknologi dan IT-nya di zaman digital ekonomi yang harus diperbaiki. Marketware, apa ini jasa dan produk yang kita tawarkan ke market nih? Apakah masih relevan atau hal yang bisa diimprove lebih lanjut? Nah, Anda sebagai leader harus mengkoordinasi ini supaya culture perusahaan terjadi perusahaan yang lincah dan gesit dan mau memanfaatkan peluang dan membangun inovasi dengan bekerja sama dengan partner-partner ya, ekosistemnya. Seperti itu, oke? Nah, takeaway terakhir nih. So, tadi apa yang telah kita bahas ya, ada negatif VUCA menjadi positif VUCA ya, versatile, upbeat, kreatif, agile. So, kita tahu bahwa krisis ini Anda tidak sendirian. Ya, you are not alone. So, let's support each other. Memang ada beberapa sektor yang terdampak lebih parah dibandingkan sektor yang lain, tapi kalau kita mau memperbaiki diri dan melihat ada opportunity apa yang muncul di tengah krisis, harapannya adalah ke depan kita bisa tetap survive, bahkan lebih excel. Dan kalau untuk terjadi financial stop the bleeding, financial restructuring, dan seterusnya sampai new ways of doing business.
Dan tadi ya, kerja keras, kerja cerdas, kerja sepenuh hati, kolaborasi ini ya, tadi bicara tentang ekosistem. Opportunity ada di mana-mana sebenarnya, di internal kita, di eksternal maupun melalui inovasi. Gunakan wisdomnya tadi ya, capacity building, dan strategi under uncertainty yang tadi sudah diuraikan secara singkat. So, katanya ada lagu yang bilang ini, what doesn't kill you may make you stronger, mudah-mudahan. Dan last but not least, this too shall pass. Nggak ada yang permanen, semuanya akan sementara, akan berlalu pada akhirnya. Kita pernah mengalami krisis tahun 98, 2003 sudah pulih kembali, bahkan melejit kita dari 2003 ya. Oke, sudah selesai dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan, tapi mungkin tidak sempat di event ini, Anda tetap bisa bertanya langsung kepada saya lewat tadi ya, lewat chatnya, bukan lewat chat, lewat sosial media, mau lewat email, atau saya kasih nomor HP saya, boleh dicatat 0818-773-662, saya catat di chat lah nanti ya, 0818-773-662. Oke, closing. So, terakhir, kalau Anda yakin Anda bisa, atau Anda percaya Anda tidak bisa, dua-duanya benar. Karena kalau udah percaya nggak bisa, otaknya stop, nggak ada solusi. Kalau udah yakin bisa, meskipun nggak langsung dapat solusinya, dengan kerjasama tadi, dengan kolaborasi dan lain-lain, pada waktunya kita bisa temukan solusinya ya. Dan final takeaways-nya ada the best 8H-nya. Apa tuh best 8H? B-nya adalah be hopeful and helpful. Punya banyak harapan ke depan, masih banyak opportunity, dan saling menolong satu dengan yang lain ya. I-nya adalah empower heart, head, dan hand. Jadi heart itu adalah sepenuh hati, dengan mental yang bagus, kemudian head kerja cerdas, hand adalah kerja keras dan kerja sama ya. Kemudian S-nya adalah stay hungry, tentu hungry untuk improvement ya, bukan cuma hungry perutnya. Dan happy, enjoy the process supaya imun kita tetap tinggi. Dan thrive holistically, artinya apa? Berkembangnya secara holistik ya. Oke, apakah akan ada tanya jawab? Kemungkinan enggak ya? Mbak moderator atau MC? Cek, Betul, 1, 2, 3, kedengeran nggak? Iya, kedengaran Profesor. Mohon maaf tidak ada sesi Q&A. Oke, kalau Terima gitu saya kasih. langsung tutup. Saya langsung tutup pakai pantun, jangan lupa bilang cakep ya. Pantunnya bilang ini, kalau Anda jalan-jalan ke Tasikmalaya, jangan lupa jangan lupa enjoy sambal dan ngemil oncom. Kalau masih ada yang ingin ditanya, kirim email ke roy.sambal@gmail.com. Nah, terakhir, sari jus pepaya, buah alpukat. Mari terus berkarya, tambah semangat, makan siri di tepi perigi. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Thank you very much. Saya selesaikan dan saya kembalikan kepada moderator, dan ini cara mengontak saya bisa dengan email atau sosial media, atau tadi dengan nomor HP saya 0818-773-662. Oke, thank you very much. Kembali kepada moderator dan MC-nya. Pas ya waktu saya ya. Pas, terima kasih banyak, luar biasa. Mungkin boleh kita beri aplaus secara virtual. Terima kasih banyak Bapak Profesor Roy Sambel untuk webinarnya ya. Semoga tentunya dengan webinar tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Profesor Roy Sambel bisa memberikan manfaat tentunya untuk kita semuanya. Terima kasih. Baik hadirin yang berbahagia, sebelum memasuki ke acara puncak, ada baiknya bersama-sama kita akan menyimak terlebih dahulu metodologi riset Top Corporate Award 2021 dan Top Corporate Finance Award 2021 yang akan disampaikan oleh Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust & Co Indonesia sekaligus penggagas Top Corporate Award 2021 dan Top Corporate Finance Award 2021. Kepada Bapak Tri Raharjo kami persilahkan. Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian peserta Indonesia Top Corporate Award dan Top Corporate Finance Award pada sore hari ini. Selamat datang dan juga terima kasih buat Prof. Roy Sambel tadi, sangat inspiratif, banyak sekali insight-insight yang kita bisa jalankan di bisnis kita masing-masing. Bapak Ibu, pada kesempatan sore hari ini saya akan paparkan bagaimana kami melakukan penilaian sehingga keluar pemenang Top Corporate Award dan juga Top Corporate Finance Award pada tahun 2021 ini. Oke, penghargaan Top Corporate Award merupakan sebuah apresiasi kepada perusahaan-perusahaan publik atau perusahaan emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan tersebut
telah berhasil dalam membangun corporate brand dan juga membangun kinerja keuangan yang unggul dan positif di Indonesia. Nah, adapun metode yang kami lakukan adalah kami menggunakan metode desk research dengan 3 aspek penilaian, Bapak Ibu. Ada digital corporate brand awareness aspek, yang kedua adalah ada revenue aspek, dan ketiga adalah ada net profit aspek. Nah, untuk mengukur digital corporate brand awareness, kami mengukur banyaknya perusahaan, keyword dari perusahaan tersebut yang diulas di halaman mesin pencari gitu ya, serta banyaknya pengguna internet yang mencari perusahaan tersebut. Yang kedua adalah revenue aspek, kami mengukur tingkat pendapatan perusahaan emiten berdasarkan data laporan yang sudah terpublikasi gitu ya. Yang ketiga adalah net profit aspek, juga kami mengukur berdasarkan laba perusahaan emiten di sepanjang tahun 2020. Jadi 3 aspek inilah yang kami lakukan penilaian berdasarkan 3 aspek untuk mengukur Top Corporate Award 2021. Adapun kriteria yang kami tentukan untuk memenangkan penghargaan Top Corporate Award tahun 2021, satu adalah perusahaan terbuka teriset tidak masuk dalam zona delisting, karena memang ketika kita cek ada beberapa perusahaan yang masuk di zona delisting. Yang kedua adalah atau berstatus penghapusan pencatatan di Bursa Efek Indonesia. Jadi ini menjadi poin pertama. Yang kedua adalah kami juga menseleksi gitu ya dari 700 lebih perusahaan terbuka. Perusahaan terbuka teriset wajib memiliki pendapatan di atas 500 miliar dan juga di dalam kondisi menguntungkan di sepanjang tahun 2020. Ketiga adalah perusahaan publik teriset memperoleh profit perusahaan di atas 25 miliar. Ini adalah seleksi awal untuk menilai kriteria Top Corporate Award tahun 2021 ini. Adapun tahapan proses yang kami lakukan, yang pertama kami mengumpulkan data-data yang terpublikasi di website resmi Bursa Efek Indonesia gitu ya. Data itu baik data mengenai penjualan dan juga mengenai laba dari perusahaan tersebut. Yang kedua, kami melakukan screening, memastikan perusahaan itu tidak di kondisi delisting dan telah mempublikasikan laporan keuangannya di tahun 2020, karena ada beberapa perusahaan yang belum melaporkan sehingga kita juga tidak bisa memasukkan di dalam proses riset ini. Jadi yang sudah terpublikasi yang kita masukkan di dalam proses riset ini. Yang ketiga adalah kami melakukan pengecekan atau mengukur tentang digital corporate brand-nya. Kami mengukur banyaknya ulasan terhadap perusahaan tersebut di halaman mesin pencari sepanjang periode survei yang kami lakukan gitu ya. Dan banyaknya pengguna internet yang mencari perusahaan tersebut. Jadi ini untuk mengukur digital corporate brand awareness aspek. Nah, berdasarkan 3 aspek penilaian, baik dari sisi digital corporate brand awareness, revenue dan juga net profit, kami melakukan analisa dan juga melakukan pembobotan. Nah, setelah itu kami melakukan pengiriman surat kepada pemenang Top Corporate Award pada tahun 2021 ini, dan pada sore hari ini kami menyelenggarakan Top Corporate Award di tahun 2021 ini. Ini rangkaian riset yang kami lakukan gitu ya. Nah, sementara untuk Top Corporate Finance Award, Bapak Ibu, jadi pada sore hari ini ada 2 penghargaan. Yang pertama adalah Top Corporate Award yang dikhususkan kepada perusahaan-perusahaan terbuka. Yang kedua adalah Top Corporate Finance Award dikhususkan untuk perusahaan yang bergerak di sektor keuangan. Nah, penghargaan ini merupakan apresiasi dalam membangun corporate brand awareness dan juga dalam membangun kinerja keuangan perusahaan di sektor banking, insurance, and financing. Jadi memang tiga sektor ini yang kami melakukan penilaian. Berdasarkan 3 aspek penilaian, yang pertama adalah corporate brand awareness, yang kedua adalah digital corporate image aspect, yang ketiga adalah revenue dan net profit aspek. Jadi ada 3 parameter penilaian. Nah, sesuai yang tadi saya juga sampaikan, metode ini juga untuk Top Corporate Finance Award kami menggunakan metode desk research dengan pendekatan kuantitatif. Yang pertama adalah kami mengukur digital corporate brand awareness aspeknya, kami mengukur ulasan yang terkait perusahaan
dan juga pengguna internet dalam mencari perusahaan sepanjang kami melakukan riset gitu ya. Yang kedua adalah digital corporate aspek gitu ya. Kami menentukan kami menilai sentimen positif dan negatif di 5 halaman pemberitaan. Artinya ada 50 berita pada saat periode survei kami lakukan penilaian di sana. Yang ketiga adalah revenue dan net profit aspek. Kami mengukur laba dari laba bersih dan juga pendapatan dari perusahaan finance baik di sektor keuangan, di banking, insurance dan juga financing. Jadi tiga sektor itu yang kami lakukan penilaian untuk Top Corporate Finance Award. Nah, adapun kriteria pemenangnya gitu ya, perusahaan peraih penghargaan memiliki pendapatan dan laba sebagai berikut gitu ya. Untuk kategori perbankan kami menetapkan memiliki pendapatan minimal 200 M gitu ya, dan laba di atas 50 M atau lebih gitu ya. Jadi ini untuk kategori perbankan, sementara untuk kategori asuransi dan pembiayaan memiliki pendapatan minimal 100 M dan juga laba di atas 20 M. Dari data tersebut kami memperingkatkan perusahaan-perusahaan terbaik khususnya di bidang perbankan, asuransi dan pembiayaan gitu ya. Kami menetapkan top 50 untuk kategori perbankan dan top 50 corporate untuk kategori asuransi dan top 25 untuk kategori pembiayaan berdasarkan 3 aspek penilaian yang saya sebutkan di atas. Nah, untuk pada periode achievement pada hari ini kami juga menetapkan top CEO dari 100 perusahaan publik terbaik gitu ya. Berdasarkan 3 aspek penilaian yang kami lakukan. Jadi kami juga menetapkan ada top CEO Award pada sore hari ini berdasarkan peringkat laba tertinggi dari top 100 perusahaan emiten yang ada di Indonesia, khususnya pada periode 2020. Untuk proses risetnya sendiri gitu ya, ada beberapa tahapan. Yang pertama, kami mengumpulkan data berdasarkan data resmi yang terpublikasi melalui otoritas jasa keuangan. Jadi data-data perusahaan keuangan kami melakukan pengecekan baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi laba dari perusahaan tersebut gitu ya. Yang kedua, kami juga melakukan screening awal memastikan perusahaan telah mempublikasi laporan keuangan tahunan di periode tahun 2020 melalui website resmi OJK gitu ya. Pada periode riset yang kami lakukan terakhir memang pelaporan itu di akhir Mei 2021 gitu ya, dan kami mengumpulkan data berdasarkan data yang sudah terpublikasi melalui otoritas jasa keuangan atau melalui official website secara resmi dari perusahaan tersebut. Yang selanjutnya adalah kami menentukan juga kami melakukan pengecekan terhadap pemberitaan, artinya dari sisi aspek sentimen positif dan negatif kami juga melakukan penelusuran data di sana gitu. Sepanjang periode survei ada 50 pemberitaan yang kami melakukan cek gitu ya, apakah beritanya negatif atau positif terhadap perusahaan tersebut. Selanjutnya kami mengukur banyaknya ulasan di halaman internet terhadap perusahaan tersebut dan juga banyaknya pengguna internet yang mencari perusahaan tersebut. Berdasarkan 3 aspek penilaian, baik digital corporate brand awareness gitu ya, digital corporate image dan juga revenue dan net profit aspek, baru kami melakukan pembobotan dan juga kami melakukan analisa dan perusahaan-perusahaan yang berhak mendapatkan Top Corporate Finance Award yang sudah memenuhi kriteria yang tadi saya sebutkan gitu ya. Ini adalah kriterianya untuk untuk kategori perbankan top 50-nya, untuk kategori asuransi adalah top 50 di kategorinya gitu ya. Dan untuk kategori pembiayaan top 25 di kategorinya. Demikian dari saya, terima kasih, salam sukses, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Tri Raharjo. Demikian tadi metodologi riset yang telah disampaikan oleh Bapak Tri Raharjo. Semoga dapat diterima oleh seluruh achiever. Baik hadirin yang berbahagia, tibalah saatnya acara yang telah kita nantikan
untuk menyaksikan siapa saja brand dan perusahaan yang berhasil meraih penghargaan Top Corporate Award 2021 dan Top Corporate Finance Award 2021. Untuk itu diharapkan kepada seluruh achiever agar mempersiapkan piagamnya masing-masing. Lalu, siapa sajakah peraih Top Corporate Award 2021 dan Top Corporate Finance Award 2021? Inilah videonya. Keuangan menjadi salah satu sektor yang terkena dampak serius akibat pandemi COVID-19. Menurunnya penyaluran dan pengembalian kredit menjadi penyebab menyusutnya margin perusahaan perbankan. Namun dengan strategi yang tepat, bank yang satu ini tetap mampu menutup tahun 2020 dengan manis, yang tercermin dari laporan keuangan tahun 2020 yang mencatatkan pendapatan bunga mencapai 5,19 triliun rupiah dengan laba bersih sebesar 64,16 miliar rupiah. Pada 26 Februari 2021, emiten dengan kode Maya ini melakukan penerbitan saham baru dengan nilai 1,99 triliun rupiah yang digunakan untuk memperkuat struktur permodalan sehingga dapat meningkatkan kegiatan usaha, kinerja, dan daya saing. Hadirin sekalian, inilah peraih Top Corporate Award 2021 PT Bank Mayapada International Tbk, Bank Mayapada. Selamat kami ucapkan kepada PT Bank Mayapada International Tbk, Bank Mayapada. Dan penghargaan diterima oleh Ibu Jennifer Ann selaku Corporate Secretary PT Bank Mayapada International Tbk, dan kami persilakan kepada Ibu Jennifer Ann untuk berkenan memberikan speech. Halo, selamat siang Bapak Ibu. Saya Jennifer, selaku Corporate Secretary dari Bank Mayapada. Saya mewakili Bank Mayapada untuk menyampaikan terima kasih kepada Trans & Co dan Infobrand Indonesia atas penghargaan Top Corporate Award 2021. Semoga kami terus bisa berkinerja lebih baik lagi dan terus meningkatkan pelayanan bagi nasabah kami. Terima kasih. Stay safe and healthy everybody. Terima kasih banyak Ibu Jennifer Ann. Dan selanjutnya, marilah kita akan mendengarkan bersama ucapan selamat dari Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trans & Co Indonesia. Saya ucapkan selamat buat PT Bank Mayapada International Tbk, Bank Mayapada, telah meraih penghargaan Top Corporate Award pada tahun 2021 ini, yang diterima langsung oleh Ibu Jennifer Ann selaku Corporate Secretary. Saya berharap penghargaan ini semakin menumbuhkan kepercayaan para shareholder, stakeholder, dan juga para investor PT Bank Mayapada International Tbk. Dan juga saya ucapkan selamat dan saya berharap penghargaan ini juga dapat menumbuhkan kepercayaan dari konsumen PT Bank Mayapada International Tbk. Sukses untuk Bank Mayapada. Terima kasih. Baik Bapak dan juga Ibu, masih untuk penghargaan Top Corporate Award 2021. Dan penghargaan ini dianugerahkan kepada Pandemi COVID-19 menuntut masyarakat untuk meningkatkan kesehatan dan daya tahan tubuh. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi perusahaan farmasi untuk menggenjot penjualan melalui produk kesehatan yang dibutuhkan masyarakat. Tidak mengherankan jika perusahaan farmasi menjadi sektor yang tumbuh di kala pandemi. Perusahaan berkode saham DVLA sebagai emiten terkemuka di sektor farmasi berhasil mencatatkan kinerja positif untuk menutup tahun 2020 dengan pendapatan perusahaan mencapai 1,83 triliun rupiah dan laba bersih sebesar 162 miliar rupiah. Salah satu pendorong pendapatan perseroan adalah penjualan produk multivitamin yang tumbuh 12% selama pandemi COVID-19. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Top Corporate Award 2021 PT Daria Varia Laboratoria Tbk.
Selamat kami ucapkan kepada PT Daria Varia Laboratoria Tbk dan penghargaan diterima oleh Bapak Ian Martin Wibawa Klur selaku Wakil Presiden Direktur PT Daria Varia Laboratoria Tbk. Dan untuk itu mohon berkenan kepada Bapak Ian Martin Wibawa Klur untuk memberikan speech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, mewakili PT Daria Varia Laboratoria, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Infobrand dan Transco atas apresiasi dan penghargaan Top Corporate Award 2021 kepada perusahaan kami. Sebuah kehormatan bagi kami untuk menjadi salah satu perusahaan yang menerima penghargaan ini. Apresiasi ini dan penghargaan ini tentunya tidak lepas dari kontribusi karyawan yang telah bekerja keras dan dengan jiwa pantang menyerah bersama-sama, bahu-membahu mencapai kinerja yang positif sepanjang tahun 2020. Walaupun di tengah tantangan pandemi COVID-19, penghargaan ini merupakan apresiasi bagi para karyawan di perusahaan kami. Dan selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia atas kepercayaannya terhadap produk-produk Daria Varia. Penghargaan ini kami jadikan sebagai salah satu amunisi untuk lebih semangat lagi mencetak kinerja yang lebih baik dan memberikan produk-produk kesehatan berkualitas terbaik sejalan dengan visi misi kami, yaitu membangun Indonesia yang lebih sehat. Salam sehat dan stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Ian Martin Wibawa Klur dan selanjutnya kami mengundang Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust & Co Indonesia untuk memberikan ucapan selamat. Saya ucapkan selamat buat PT Daria Varia Laboratoria Tbk telah menerima penghargaan Top Corporate Award pada tahun 2021 ini. Saya juga ucapkan terima kasih buat Bapak Ian Martin Wibawa Klur selaku Wakil Presiden Direktur PT Daria Varia Laboratoria Tbk. Penghargaan ini tentunya merupakan bukti bahwa PT Daria Varia Laboratoria Tbk telah membangun corporate brand-nya dengan baik dan juga berhasil menciptakan kinerja keuangan yang positif, dan juga ini merupakan bukti bahwa kinerja dari PT Daria Varia Laboratoria Tbk menjadi perusahaan terbuka yang dapat diunggulkan. Saya juga ucapkan, saya berharap penghargaan ini dapat memicu dan juga dapat meningkatkan kepercayaan kepercayaan dari masyarakat dan juga dari konsumen, terutama dari konsumen PT Daria Varia Laboratoria Tbk. Sekali lagi saya ucapkan selamat, sukses selalu, salam sehat, dan juga sukses untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Tri, dan selanjutnya mari kita abadikan momen ini dengan berfoto bersama dengan Bapak Ian Martin Wibawa Klur. Baik, saya akan hitung mundur dari 3, 2, 1. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, kita akan mengetahui siapakah peraih penghargaan selanjutnya melalui video berikut ini. Selama pandemi COVID-19, kesehatan menjadi perhatian utama masyarakat. Untuk mempercepat proses pemulihan ketika sakit, melakukan perawatan intensif di rumah sakit menjadi pilihan. Meningkatnya kebutuhan rawat inap di kalangan masyarakat menjadi penopang pertumbuhan bisnis rumah sakit di kala pandemi. Emiten rumah sakit berkode MIKA mencatatkan pendapatan perusahaan sebesar 3,41 triliun rupiah dan laba bersih yang mencapai 923,47 miliar rupiah. Pendapatan tersebut mengalami pertumbuhan 6,6% dari tahun sebelumnya, didukung dari pos rawat inap yang tumbuh 13,4% sebesar 2,24 triliun rupiah. Hadirin sekalian, inilah peraih Top Corporate Award 2021 PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk, Rumah Sakit Mitra Keluarga. Selamat kami ucapkan untuk PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk, Rumah Sakit Mitra Keluarga. Selanjutnya kami mengundang kehadiran Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust & Co Indonesia untuk mengucapkan selamat. Ucapkan selamat buat PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk telah menerima penghargaan Top Corporate Award pada tahun 2021 ini. Dan tentu ini merupakan bukti atas kinerja corporate brand dan juga kinerja dari keuangan PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk.
Terlebih di tahun 2020 mengalami peningkatan 6,6% dengan membukukan pendapatan 3,4 triliun dan mencapai laba bersih mencapai 923 miliar. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk PT Mitra Keluarga Karya Sehat TBK. Sukses selalu untuk kita, salam sehat. Terima kasih Bapak Tri Raharjo. Baik, Bapak dan juga Ibu hadir yang berbahagia, masih untuk penghargaan Top Corporate Award 2021 dan dianugerahkan kepada. Meskipun pandemi COVID-19, kebutuhan sehari-hari tetap harus terpenuhi. Keberadaan minimarket menjadi andalan masyarakat karena kemudahan dan kepraktisannya dalam menyediakan kebutuhan sehari-hari. Tingginya aktivitas belanja di minimarket tercermin dari laporan keuangan emiten berkode saham AMRT ini yang mencatatkan pendapatan 75,83 triliun rupiah dengan laba yang diatribusikan ke pemilik entitas induk 1,06 triliun rupiah. Terus berkomitmen memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia. Minimarket yang di tahun 2020 memiliki 15.434 gerai ini berencana menambah 600 hingga 800 gerai di tahun 2021. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Top Corporate Award 2021 PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, Alfamart. Selamat kami ucapkan kepada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk Alfamart dan penghargaan ini diterima oleh Bapak Rian Alphonse Kalo selaku Marketing Director PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Kepada Bapak Rian Alphonse Kalo, kami persilakan untuk memberikan speech. Selamat sore, terima kasih semuanya. Penghargaan Top Corporate Award 2021 adalah sebuah apresiasi atau pengakuan masyarakat terhadap kehadiran Alfamart dalam melayani Indonesia, terutama dalam masa sulit pandemi di tahun 2020 dan masih berlanjut sampai saat ini. Terima kasih kepada Infobrand dan Trans&Co untuk acara ini. Award ini akan menjadi penambah imun kita untuk lebih tangguh, lebih resilient lagi, dan menjadi vitamin semangat kita untuk dapat melayani Indonesia lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Bapak Rian Alphonse Kalo dan selanjutnya kami mengundang Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trans&Co Indonesia untuk mengucapkan selamat. Saya ucapkan selamat buat PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau yang kita kenal dengan Alfamart telah meraih penghargaan Top Corporate Award pada tahun 2021. Terima kasih juga buat Bapak Rian Alphonse Kalo selaku Marketing Director PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Kita tahu pandemi COVID-19 banyak berdampak kepada berbagai sektor lini bisnis di Indonesia. Namun Alfamart tetap membukukan pendapatan yang sangat baik, mencapai 75,83 triliun dengan distribusi dengan 15.434 gerai. Ini adalah bukti bahwa Alfamart semakin memiliki penetrasi yang semakin luas dan juga semakin dicintai oleh masyarakat di Indonesia. Saya juga ucapkan selamat untuk Alfamart PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Selain itu, kami juga mengucapkan selamat kepada Bapak Anggara Hans Prawira selaku Presiden Direktur PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk telah meraih penghargaan Top CEO Award pada tahun 2021 ini. Berkat strategi yang diterapkan, perusahaan berhasil bertahan dan juga mencatatkan kinerja positif. Sekali lagi saya ucapkan selamat buat Alfamart dan juga buat Bapak Anggara Hans Prawira. Salam sehat, salam sukses, dan sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Tri Raharjo dan selanjutnya marilah kita abadikan momen ini dengan berfoto bersama dengan Bapak Rian Alphonse Kalo. Baik, mohon ditunjukkan piagamnya. Terima kasih Bapak. Saya akan hitung mundur dari 3, 2, 1. Terima kasih. Baiklah Bapak dan juga Ibu semuanya, kita akan mengetahui siapakah penerima penghargaan berikutnya. Dan inilah videonya.
Pandemi COVID-19 yang mendorong peningkatan jumlah pengguna internet menjadi momentum bagi perusahaan penyedia infrastruktur telekomunikasi untuk terus berekspansi. Tidak mengherankan jika di tengah kondisi yang menantang, emiten yang bergerak di sektor telekomunikasi semakin diminati. Salah satunya perusahaan yang berdiri pada tahun 2006 dan melantai di Bursa Efek Indonesia di tahun 2012 ini. Emiten ini sukses mempertahankan kinerja positif di tahun 2020 dengan pendapatan usaha yang mencapai 1,12 triliun rupiah dan laba tahun berjalan sebesar 67,2 miliar rupiah. Untuk terus menggenjot pertumbuhan bisnisnya, perseroan agresif dalam menambah jaringan fiber optik dengan menargetkan 18.000 km jaringan hingga akhir tahun 2021. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Top Corporate Award 2021 PT Inti Bangun Sejahtera Tbk. Selamat kami ucapkan kepada PT Inti Bangun Sejahtera Tbk dan penghargaan diterima oleh Bapak Andri Tio selaku Direktur Utama dan Chief Executive Officer PT Inti Bangun Sejahtera Tbk. Kepada Bapak Andri Tio, mohon berkenan untuk memberikan speech. Baik, terima kasih. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Trust & Co Indonesia dan juga kepada infobrand.id atas penghargaan Top Corporate Award 2021 yang diberikan kepada kami, PT Inti Bangun Sejahtera Tbk. Suatu kebanggaan dan kehormatan bagi kami dapat menerima apresiasi ini. Semoga apresiasi ini dapat menambah motivasi dan semangat bagi kami untuk terus berkembang dan mencapai visi utama kami, dan terus berinovasi dalam mendukung pengembangan teknologi digital di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Bapak Andri Tio dan selanjutnya kami mengundang Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust & Co Indonesia untuk mengucapkan selamat. Saya ucapkan selamat buat PT Inti Bangun Sejahtera Tbk telah menerima penghargaan Top Corporate Award pada tahun 2021. Saya juga ucapkan terima kasih buat Bapak Andri Tio selaku Direktur Utama dan juga Chief Executive Officer PT Inti Bangun Sejahtera Tbk. Ini merupakan bukti bahwa PT Inti Bangun Sejahtera Tbk dapat membangun corporate brand-nya dengan baik dan juga dapat membubuhkan penjualan yang sangat baik di tahun 2020. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan saya berharap visi misi yang diemban atau dicanangkan tentunya dapat tercapai di kemudian hari. Sekali lagi saya ucapkan selamat, sukses selalu, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Tri Raharjo dan selanjutnya marilah kita abadikan momen ini dengan berfoto bersama Bapak Andri. Baik, saya akan hitung dari 3. 3, 2, 1, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, penghargaan selanjutnya dianugerahkan kepada Selama pandemi COVID-19, penggunaan saluran telekomunikasi baik suara maupun data meningkat pesat. Kondisi ini memberikan berkah bagi perusahaan telekomunikasi. Buktinya, emiten telekomunikasi berkode TLKM ini berhasil mencatatkan pendapatan 136,46 triliun rupiah dengan laba mencapai 29,56 triliun rupiah. Dibanding tahun 2019, pendapatan naik tipis 0,7%. Sementara keuntungan tumbuh meyakinkan 7,14%. Laba bersih juga tercatat 20,8 triliun rupiah, melesat 11,5% dari akhir tahun 2019. Didorong oleh perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin digital, menjadikan ruang akselerasi bagi perusahaan telekomunikasi terbesar di tanah air ini. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Top Corporate Award 2021 PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Selamat kami ucapkan kepada PT Telkom Indonesia Persero Tbk dan penghargaan ini diterima oleh Bapak Rifa Herdian selaku AVP External Communication PT Telkom Indonesia. Dan mohon berkenan kepada Bapak Rifa Herdian untuk memberikan speech. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
izinkan kami atas nama manajemen Direksi Telkom Indonesia menyampaikan terima kasih kepada Infobrand, Trust & Co, dan Dewan Juri atas apresiasi Top CEO Awards 2021 dan Top Corporate Award 2021 yang dianugerahkan kepada Telkom Indonesia. Penghargaan yang diterima ini tentunya akan menjadi spirit bagi Telkom Group untuk terus mempertahankan kinerja perusahaan yang telah dicapai. Hal ini tentunya tidak lepas dari kepercayaan publik dan pelanggan kepada Telkom Group sebagai digital telco. Kami juga sepakat tadi di sesi webinar Prof. Roy menyampaikan bahwa saat ini Indonesia dan global masih menghadapi tantangan bisnis di tengah pandemi yang masih membayangi dunia usaha. Namun Telkom Group percaya bahwa dengan kolaborasi bersama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, Indonesia akan mampu melewati situasi ini dengan baik. Sekali lagi, terima kasih. Sukses selalu untuk kita semua. Stay safe and healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Rifa Herdian, dan selanjutnya kami mengundang Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust & Co Indonesia untuk mengucapkan selamat. Saya ucapkan selamat buat PT Telkom Indonesia Persero Tbk telah meraih penghargaan Top Corporate Award pada tahun ini, tahun 2021. Saya juga ucapkan terima kasih buat Bapak Rifa Herdian selaku EVP External Communication PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Emiten telekomunikasi berkode TLKM ini berhasil membubuhkan pendapatan 136,46 triliun dengan laba 29,56 triliun. Ini merupakan bukti bahwa PT Telkom Indonesia Persero Tbk berkinerja yang sangat baik pada tahun 2020, dan juga berdasarkan prestasi tersebut kami juga memberikan apresiasi kepada Bapak Riri Adriansah selaku Direktur Utama PT Telkom Indonesia Tbk mendapatkan penghargaan Top CEO Award pada tahun 2021. Saya ucapkan selamat untuk dua penghargaan yang diraih oleh PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Saya berharap PT Telkom Indonesia Tbk semakin maju dan berkembang. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Tri Raharjo, dan selanjutnya mari kita abadikan momen ini dengan berfoto bersama dengan Bapak Rifa Herdian. Baik, saya akan hitung dari 3, 2, 1, terima kasih. Baik Bapak dan juga Ibu, hadirin yang terhormat, kita akan melanjutkan kira-kira siapakah peraih penghargaan Top Corporate Award 2021. Dan penghargaan ini dianugerahkan kepada Meningkatnya kebutuhan layanan digital mendorong pertumbuhan bisnis teknologi informasi. Perusahaan yang bergerak di bidang ini pun memanfaatkan momentum untuk memaksimalkan bisnis yang dijalankan. Sebagai perusahaan terkemuka di bidang printing dan digital services, emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1989 dengan kode saham ASGR ini mampu mencatatkan kinerja positif sepanjang tahun 2020 dengan pendapatan 3,34 triliun rupiah dan laba 47,78 miliar rupiah. Selama pandemi COVID-19, pendapatan perusahaan bagian dari Astra International ini berasal dari layanan end-to-end, mulai dari kebutuhan print on demand, perkantoran, graphic art, hingga managed print services. Hadirin sekalian, inilah peraih Top Corporate Award 2021 PT Astra Grafia Tbk. Selamat kami ucapkan kepada PT Astra Grafia Tbk, dan penghargaan ini diterima oleh Ibu Melinda Pujo selaku Chief Corporate Secretary Legal and Corporate Communications PT Astra Grafia Tbk. Mohon berkenan kepada Ibu Melinda Pujo untuk memberikan speech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya mewakili perusahaan menyampaikan terima kasih atas penghargaan Top Corporate Award 2021 yang diberikan Infobrand.id bersama Trust & Co Indonesia kepada PT Astra Grafia Tbk.
Penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus berupaya meningkatkan kinerja demi menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sukses selalu untuk infobrand.id dan Trust & Co Indonesia. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih banyak kepada Ibu Melinda Pujo, dan selanjutnya kami mengundang Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust & Co Indonesia untuk mengucapkan selamat. Saya ucapkan selamat buat PT Astra Grafia Tbk telah meraih penghargaan Top Corporate Award pada tahun ini, tahun 2021. Terima kasih juga buat Ibu Melinda Pujo selaku Chief of Corporate Secretary, Legal and Corporate Communication PT Astra Grafia Tbk. Ini merupakan bukti bahwa PT Astra Grafia Tbk mampu membangun kinerja keuangan yang baik gitu ya, dan juga mampu membangun corporate brand-nya dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan selamat buat PT Astra Grafia Tbk. Salam sukses dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Bapak Tri Raharjo, dan selanjutnya mari kita abadikan momen ini dengan berfoto bersama Ibu Melinda Pujo. Mohon ditujukan Ibu piagamnya. Terima kasih banyak Ibu. Baik, saya akan hitung dari 3. Iya, 3, 2, 1. Terima kasih. Baik Bapak dan juga Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan tentunya untuk penghargaan Top Corporate Finance Award 2021, mohon izin untuk saya dapat mengingatkan Bapak dan juga Ibu seluruh achiever yang sudah bergabung untuk jangan kemana-mana terlebih dahulu, karena nantinya di akhir acara akan ada sesi foto bersama. Baiklah, hadirin yang berbahagia, kita akan memasuki Top Corporate Finance Award 2021. Dan siapakah peraih penghargaan ini? Marilah kita saksikan video berikut ini. Great Eastern merupakan perusahaan asuransi terkemuka dan terpercaya di Singapura dan Malaysia yang berdiri sejak tahun 1908. Great Eastern mulai berdiri di Indonesia pada tahun 1996 dengan nama PT Asuransi Jiwa Asih Great Eastern. Kemudian pada tahun 2006 berganti nama menjadi PT Great Eastern Life Indonesia. Great Eastern Life Indonesia menyediakan rangkaian produk asuransi untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari pengembangan kekayaan, perlindungan keluarga dan kesehatan, hingga rencana hari tua dan rencana pendidikan anak. Memiliki visi menjadi penyedia jasa keuangan terkemuka, Great Eastern makin dipercaya dan berkembang dengan melayani ribuan pemegang polis di Indonesia. Great Eastern Life Indonesia saat ini telah mengelola aset lebih dari 7,1 triliun rupiah. Inilah peraih Indonesia Top Corporate Finance Award 2021, PT Great Eastern Life Indonesia. Selamat kami ucapkan kepada PT Great Eastern Life Indonesia, dan penghargaan ini diterima oleh Bapak Fauzi Arfan selaku Direktur Keuangan PT Great Eastern Life Indonesia, dan mohon berkenan kepada Bapak Fauzi Arfan untuk memberikan speech. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama atas nama manajemen daripada PT Great Eastern Life Indonesia, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Trust & Co Indonesia serta Infobrand yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, perusahaan asuransi yang sudah cukup lama berdiri di Indonesia, untuk menerima penghargaan sebagai Top Corporate Finance Award di tahun 2021 ini. Tentunya penghargaan ini memberikan motivasi yang lebih kepada kami untuk terus berkarya, untuk terus melayani kepada masyarakat dan pemegang polis kami di Indonesia, sehingga kami tentunya akan bisa memberikan apa yang diharapkan oleh customer dan masyarakat pada umumnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, tetap sehat, stay safe and healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Fauzi Arfan, dan selanjutnya kami mengundang Bapak Arif Munajat selaku pemimpin umum Suara Pemerintah.id untuk mengucapkan selamat. Terima kasih Pak Fauzi Arfan selaku Direktur Keuangan PT Great Eastern Life Indonesia. Kami dari media Suara Pemerintah.id dan Trust & Co Indonesia mengucapkan selamat atas penghargaan Top Corporate Finance Award 2021 yang diraih PT Great Eastern Life Indonesia. Semoga penghargaan Top Corporate Finance Award 2021 menjadi sebuah prestasi yang membanggakan bagi perusahaan dan menjadi motivasi agar PT Great Eastern Life Indonesia semakin maju, berkembang di tengah pandemi yang saat ini menjadi tantangan. Salam sukses, salam sehat selalu. Terima kasih banyak Bapak Arif Munajat, dan selanjutnya mari kita abadikan momen ini dengan berfoto bersama dengan Bapak Arif dan juga Bapak Fauzi. Baik, mohon ditujukan. Baik, terima kasih Bapak Fauzi Arfan. Saya akan hitung, mungkin boleh sedikit lebih mundur agar terlihat Bapak Fauzi juga terlihat. Baik. Iya. Terima kasih. Baik, saya akan hitung dari angka 3. 3, 2, 1. Terima kasih. Baik, Bapak dan juga Ibu hadirin yang berbahagia, siapakah peraih penghargaan berikutnya? Marilah kita saksikan video berikut ini. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan atau Bank Kalsel merupakan bank yang sudah berdiri sejak tahun 1964. Berdirinya Bank Kalsel memiliki tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah serta menjadi salah satu pendapatan asli daerah di Kalimantan Selatan. Melalui berbagai layanan perbankan baik konvensional maupun syariah, Bank Kalsel telah menjadi perbankan yang tumbuh dan berkembang serta membantu rakyat di daerah dalam meningkatkan taraf hidup. Bank Kalsel memiliki visi untuk menjadi bank yang kuat, kompetitif, dan berkontribusi untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional. Di era digitalisasi, Bank Kalsel juga menghadirkan berbagai produk dan layanan inovatif berbasis digital sebagai bentuk adaptasi perbankan terhadap perkembangan teknologi. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, Bank Kalsel telah memiliki aset sebesar 14,85 triliun rupiah dengan capaian laba lebih dari 283,85 miliar rupiah di tahun 2020. Inilah peraih Indonesia Top Corporate Finance Award 2021 PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan. Selamat kami ucapkan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan. Dan penghargaan ini diterima oleh Bapak Syahrizky Kurniawan selaku Senior Assistant Manager Keberlanjutan Perusahaan Divisi Corporate Secretary PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan. Mohon berkenan kepada Bapak Syahrizky Kurniawan untuk memberikan speech. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat petang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Syahrizky Kurniawan dari Divisi Corporate Secretary Bank Kalsel mewakili direksi mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Trust & Co Indonesia dan Suara Pemerintah.id atas penghargaan Top Corporate Finance Award 2021. Penghargaan ini kami harapkan dapat memicu Bank Kalsel untuk semakin berkembang dan berprestasi serta meningkatkan kinerja agar mampu bersaing di persaingan bisnis di Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas penghargaannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Syahrizky Kurniawan, dan selanjutnya kami mengundang Bapak Arif Munajat selaku pemimpin umum Suara Pemerintah.id untuk mengucapkan selamat. Selamat kami ucapkan untuk Pak Syahrizky Kurniawan selaku Senior Assistant Manager Kelanjutan Perusahaan Divisi Corporate Secretary Bank
Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan atau Bank Kalsel merupakan salah satu bank pembangunan yang terbaik, yang memiliki kinerja terbaik di Kalimantan. Kami dari media Suara Pemerintah.id dan Trasinco Indonesia mengucapkan selamat sekali lagi atas penghargaan Top Corporate Finance Award 2021 yang diraih Bank Kalsel. Semoga prestasi ini menjadi suatu momentum dan dapat dipertahankan oleh Bank Kalsel untuk tetap eksis serta bisa memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap perekonomian dan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Selamat untuk Bank Kalsel. Terima kasih banyak Bapak Arif Munajat, dan selanjutnya mari kita abadikan momen ini dengan berfoto bersama Bapak Syahrizky Kurniawan. Baik, saya akan hitung. Baik. Terima kasih banyak Bapak. Mohon ditujukan, sedikit diangkat boleh Pak piagamnya? Baik. Baik, saya akan hitung dari 3. 3, 2, 1. Terima kasih. Baik Bapak dan juga Ibu, hadirin yang berbahagia, kita akan mengetahui siapakah penerima penghargaan berikutnya melalui video berikut ini. Bank BPD Bali merupakan salah satu bank pembangunan daerah terbaik di Provinsi Bali. Berdiri sejak 5 Juni 1962, Bank BPD Bali terus mengalami perkembangan dengan makin besarnya aset dan nasabah yang dimiliki. Bank BPD Bali memiliki visi untuk menjadi bank yang kuat, berdaya saing tinggi, dan terkemuka dalam melayani UMKM serta berkontribusi bagi pertumbuhan perekonomian daerah. Sejak hadir, Bank BPD Bali telah memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan ekonomi khususnya di Provinsi Bali. Bank BPD Bali semakin dipercaya dan tumbuh menjadi bank yang sehat karena telah melakukan berbagai program branding yang efektif. Di ranah digital, mesin pencari menghasilkan ada lebih dari 10.700 pencarian Bank BPD Bali. Kinerja Bank BPD Bali berada pada progresivitas yang positif karena menerapkan budaya perusahaan yang dikenal dengan istilah cinta sebagai nilai-nilai perusahaan yang mampu mendorong produktivitas perbankan. Berdasarkan laporan keuangan di tahun 2020, Bank BPD Bali telah membukukan aset lebih dari 26 triliun rupiah dengan capaian profit lebih dari 522 miliar rupiah. Inilah peraih Indonesia Top Corporate Finance Award 2021 Bank BPD Bali. Selamat kami ucapkan kepada Bank BPD Bali, dan penghargaan ini diterima oleh Bapak Iwayan Sutela Negara MM selaku Direktur Kepatuhan Bank Pembangunan Daerah Bali. Mohon berkenan kepada Bapak Iwayan Sutela Negara MM untuk memberikan speech. Mohon izin kepada Bapak Iwayan Sutela Negara MM, Bapak masih termute mikrofonnya. Terima kasih Pak. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Trasinco dan Infobrand serta seluruh panitia penyelenggara atas kepercayaan pada kami untuk penghargaan Top Corporate Finance Award 2021, di mana penghargaan ini akan kami dedikasikan sepenuhnya kepada seluruh insan Bank Pembangunan Daerah Bali yang sudah bekerja keras dan ikhlas di era pandemi ini dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan ekonomi daerah. Semoga dengan penghargaan Top Corporate Finance 2021 dapat menjadi pemicu dan memacu kami keluarga besar Bank Pembangunan Daerah Bali untuk lebih berkontribusi dalam meningkatkan kinerja kami di tahun 2021 ini. Terima kasih. Kami akhiri dengan Pramsanti, Om Santi 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 Om.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Bapak Iwayan Sutela Negara, dan selanjutnya kami mengundang Bapak Arief Munajat selaku pemimpin umum Suara Pemerintah.id untuk mengucapkan selamat. Selamat saya ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Iwayan Sutela Negara, MM selaku Direktur Kepatuan BPD Bali, Bank Pembangunan Bali, Bank Pembangunan Daerah Bali atau Bank BPD Bali merupakan salah satu bank pembangunan terbaik di Provinsi Bali. Kami dari media, Suara Pemerintah.id dan Trust Enco Indonesia mengucapkan kembali selamat atas keberhasilannya, atas penghargaannya Top Corporate Finance Award 2021 yang diraih oleh Bank BPD Bali. Semoga Bank BPD Bali menjadi bank yang kuat, berdaya saing tinggi, terkemuka dalam melayani UMKM, serta berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian nasional. Salam sehat, salam sukses selalu. Terima kasih banyak Bapak Arief Munajat, dan selanjutnya mari kita abadikan momen ini dengan berfoto bersama dengan Bapak Iwayan Sutela Negara. Saya akan hitung dari 3. 3, 2, 1. Terima kasih. Baik Bapak dan juga Ibu, hadirin yang berbahagia, kita akan mengetahui ini dia penerima penghargaan selanjutnya melalui video berikut ini. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat atau yang lebih dikenal dengan Bank Sulselbar telah berdiri sejak tahun 1961. Bank Sulselbar memiliki visi untuk menjadi bank kebanggaan dan terkemuka untuk membangun kawasan timur Indonesia. Dalam perjalanannya selama puluhan tahun di industri perbankan, Bank Sulselbar telah teruji mampu melewati berbagai tantangan. Bank Sulselbar semakin tumbuh dan telah memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian masyarakat dan pendapatan daerah. Bank Sulselbar juga termasuk perbankan yang adaptif dan inovatif, terutama dalam menghadapi tantangan digitalisasi. Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan perusahaan, PT Bank Sulselbar membukukan laba bersih tahun berjalan hingga lebih dari 621 miliar rupiah pada tahun 2020. Dari sisi aset, Bank Sulselbar telah mencatatkan total aset sebesar 24,83 triliun rupiah per 31 Desember 2020 atau tumbuh 5,48% dari posisi per 31 Desember 2019 sebesar 53,54 triliun rupiah. Inilah peraih Indonesia Top Corporate Finance Award 2021 PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Bank Sulselbar. Selamat kami ucapkan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Bank Sulselbar. Dan selanjutnya kami mengundang Bapak Arief Munajat selaku pemimpin umum Suara Pemerintah.id untuk mengucapkan selamat. Saya ucapkan selamat kepada Bank Sulselbar. Semoga capaian ini menjadi momentum bagi Bank Sulselbar untuk selalu berkontribusi, selalu bersemangat untuk membangun perekonomian Indonesia. Sekali lagi, bahwa jadikan penghargaan Top Corporate Finance Award 2021 sebagai momentum untuk selalu bersaing dan bertumbuh. Selamat, salam sehat, salam sukses selalu. Terima kasih kepada Bapak Arief Munajat. Baik, Bapak dan juga Ibu hadirin yang kami hormati, ini dia penghargaan selanjutnya dianugerahkan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi atau Bank Jambi merupakan perbankan milik pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota di Provinsi Jambi. Mulai berdiri sejak tahun 1959, Bank Jambi telah tumbuh dan berkembang menjadi perbankan yang dipercaya masyarakat. Keberadaan Bank Jambi telah menjadi bagian yang penting dalam pembangunan ekonomi, khususnya di Provinsi Jambi. Bank Jambi memiliki visi untuk menjadi bank yang ideal dan sehat dalam mewujudkan terpenuhinya kebutuhan masyarakat di bidang jasa bank yang memiliki nilai tambah bagi ekonomi khususnya usaha kecil menengah
secara profesional, kehati-hatian, dan berkembang secara wajar. Bank Jambi mengangkat tagline Move On, Semangat Membangun Negeri untuk memacu perbankan agar semakin maju dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan bangsa Indonesia. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, di tahun 2020, Bank Jambi telah mampu membukukan income lebih dari 1,07 triliun rupiah dengan laba sebesar 275,81 miliar rupiah. Berdasarkan laporan per Mei 2021, Bank Jambi telah membukukan total aset hingga lebih dari 12,887 triliun rupiah. Inilah peraih Indonesia Top Corporate Finance Award 2021 PT Bank Pembangunan Daerah Jambi. Selamat kami ucapkan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi dan penghargaan ini diterima oleh Bapak Haji Fauzi Usman selaku Direktur Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Jambi. Dan mohon berkenan kepada Bapak Haji Fauzi Usman untuk memberikan speech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami atas nama manajemen Bank Jambi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Infobrand, Trust & Co, dan Suara Pemerintah yang telah menganugerahkan Bank Jambi sebagai Top Corporate Finance Award 2021. Semoga Bank Jambi terus maju dan mampu menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Demikian, salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Haji Fauzi Usman, dan selanjutnya kami mengundang Bapak Arif Munajat selaku pemimpin umum Suara Pemerintah.id untuk mengucapkan selamat. Selamat saya ucapkan kepada Bank Pembangunan Daerah Jambi, Bapak Haji Fauzi Usman, selaku Direktur Operasional Bank Pembangunan Daerah Jambi. Selamat Pak, sekali lagi saya ucapkan. Semoga ini menjadikan momentum untuk kita selalu bertumbuh dan memberikan kontribusi kepada negara. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas penghargaan Top Corporate Finance 2021. Salam sukses, salam sehat selalu. Terima kasih banyak kepada Bapak Arif Munajat, dan selanjutnya mari kita abadikan momen ini dengan berfoto bersama dengan Bapak Fauzi Usman. Baik, saya akan hitung mundur dari angka 3. 3, 2, 1. Terima kasih. Selamat sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh achiever penerima penghargaan Top Corporate Award 2021 dan Top Corporate Finance Award 2021. Boleh kita beri applause secara virtual? Terima kasih banyak Bapak dan juga Ibu semuanya. Selamat sekali lagi, dan izinkan saya untuk mengundang seluruh achiever untuk bersama-sama mengabadikan momen ini dengan berfoto bersama. Dan mohon berkenan untuk ditunjukkan piagam masing-masing. Baik, saya akan menghitung mundur kembali dari 3. Berikan senyum terbaik. 3, 2, 1. Terima kasih. Terima kasih banyak. Baik, Bapak dan juga Ibu hadirin yang berbahagia, baru saja kita menyaksikan bersama tentunya penghargaan untuk para brand dan juga perusahaan di tanah air yang telah berhasil menghadapi pandemi COVID-19 dan mempertahankan kinerja positif di sepanjang tahun 2020. Sehingga pantas meraih penghargaan Top Corporate Award 2021 dan Top Corporate Finance Award 2021. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat kepada seluruh achiever yang telah berhasil menjalankan strategi sehingga mampu menghadapi tantangan pandemi dan mencatatkan kinerja positif. Semoga prestasi ini dapat terus dipertahankan untuk menghadapi pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Akhir kata, saya Indah Kalista, kita bertemu lagi di awarding berikutnya. Terima kasih, stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.